Konflik Palestina dan Israel memasuki babak baru. Serangan Hamas Palestina terhadap wilayah Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 menggerakkan ratusan pasukan bersenjata Israel untuk melakukan serangan udara secara bertubi-tubi ke Palestina. Serangan ini melanjutkan rangkaian konflik antara Palestina dan Israel yang terjadi sejak 1917. Terkait topik ini, kami menemui dan mewawancarai sejarawan senior Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Haji Aminuddin Kasdi MS. Kami menilik akar penyebab dan kronologi konflik panjang Israel dan Palestina. Konflik Palestina-Israel memiliki akar permasalahan yang sangat kompleks, yang melibatkan faktor sejarah, agama, politik, dan teritori. Di sana itu ada daerah yang subur namanya fertile crescents, bulan sabit subur. Jadi fertile crescents itu diantaranya adalah lembah Sungai Efrat dan Tigris, kemudian lembah Sungai Yarmuk namanya, nah, di sebelahnya Laut Mati itu, ya. Jadi, nah di situ memang jadi perebutan. Jadi perebutan baik secara militer maupun secara ekonomi maupun secara religi. Ya, jadi secara ekonomi itu merupakan jalur dari utara ke selatan, ya. Secara religi itu jalur tempat-tempat suci, ya. Kemudian secara geografis itu ya tadi ada bulan sabit subur tadi, fertile crescent tadi. Mereka itu ya dicari, ya dibenci, ya dimaki, kadang-kadang dirayu. Nah, seperti dalam Perang Dunia ke-1 itu karena sekutu itu perlu bantuan dari orang-orang kaya Yahudi, mereka merangkul orang Yahudi. Bermula dari awal abad ke-20, ketika Kesultanan Ottoman dikalahkan Inggris dengan bantuan Yahudi dalam Perang Dunia I, wilayah Palestina diambil alih oleh Inggris. Melalui Deklarasi Balfour pada 2 November 1917, Inggris menjanjikan sebuah negara kepada etnis Yahudi di wilayah yang diisi oleh 90% penduduk Palestina. Mula bukannya itu kan ada namanya Balfour Declaration, deklarasi Menteri Luar Negeri Balfour dari Inggris, yang intinya bahwa karena bantuan bangsa atau etnis Yahudi kepada Kutu pada waktu Perang Dunia ke-1 itu sangat besar, maka segala usaha bangsa Yahudi untuk kembali ke Palestina akan dibantu oleh Inggris. Tapi kan tidak bisa. Karena apa? Karena barang satu dijanjikan pada 2 orang. Mandat tersebut mengikat Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi Yahudi di Palestina. 1923 hingga 1948 menjadi periode Inggris memfasilitasi migrasi massal Yahudi ke wilayah Palestina. Gelombang migrasi ini menjadi awal mula ketegangan antara etnis Yahudi dan Arab Palestina. Perserikatan bangsa-bangsa berupaya untuk turut andil meredam konflik. Pada 1947, melalui resolusi PBB 181, ia menyerukan pembagian wilayah antara Israel dan Palestina.
55% wilayah Palestina diberikan kepada Israel. Tentu, Palestina menolak rencana tersebut. Hal ini memicu operasi militer Israel untuk menghancurkan kota-kota serta desa-desa di Palestina. Lebih dari 500 desa dihancurkan. 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan kediaman mereka. Palestina menyebutnya sebagai peristiwa Nakbah atau bencana. Sebuah peristiwa yang mengakibatkan pembentukan negara Israel dan pengungsian paksa rakyat Palestina. Tak berhenti di situ. 1967, Israel kembali berupaya untuk menduduki wilayah bersejarah Palestina. Karena tahun 67 itu kemudian vacuum of power. Jadi pemimpin anti Israel dari Mesir namanya Presiden Gamal Abdel Nasser itu meninggal, sehingga vacuum of power, sehingga kekosongan. 5 Juni 1967, melalui operasi militer Israel yang disebut Perang 6 Hari, kembali menyebabkan warga Palestina melakukan perpindahan paksa. Palestina menyebut peristiwa ini sebagai Naksa, yang berarti kemunduran bagi Palestina. Usai operasi militer Israel yang tanpa henti membombardir Palestina, gerakan perlawanan rakyat Palestina mulai berkobar. Perlawanan pertama dilakukan di jalur Gaza pada Desember 1987 yang dikenal dengan peristiwa Intifada pertama. Upaya-upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel telah ada selama puluhan tahun. Perjanjian Oslo 1993, perundingan Camp David tahun 2000, hingga berbagai upaya mediator oleh negara-negara Arab tak mampu mencapai kesepakatan. Dan konflik Palestina-Israel masih berlanjut. Israel masih dan terus melancarkan serangan militer berkepanjangan di Gaza. Tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021 operasi militer terus dijalankan. Ribuan warga Palestina terbunuh, puluhan ribu rumah, sekolah, dan gedung perkantoran telah hancur sejak 7 Oktober 2023. Hingga tayangan ini diproduksi, masih menjadi hari paling mematikan di Gaza. Konflik bersenjata di Gaza tak lagi memandang nilai-nilai kemanusiaan. Israel menghancurkan pengungsian, rumah sakit, gereja, hingga memakan korban anak-anak dan perempuan. Konflik tak bisa diabaikan. Peristiwa ini adalah peristiwa serius. Perdamaian harus menjadi prioritas utama dari konflik berkepanjangan ini. Dunia perlu terus mengupayakan perdamaian. Bangsa Indonesia harus proaktif mencegah korban jiwa lebih banyak lagi akibat konflik Palestina-Israel.